Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang upaya-upaya penanggulangan masalah pendidikan yang dibuat oleh kelompok 6 Aulia Rahmah NPM 30620561190 Rusmiati NPM 30620566031 Utami NPM 30620566270. Pembelajaran dasar-dasar kependidikan yaitu dengan dosen pengampu Yasir Fahmi Mubarak MPD. Kita konsep yaitu adanya perubahan kurikulum, pengelolaan pendidikan, inovasi dalam pendidikan, pengembangan pendidikan luar sekolah. Perubahan kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum dapat meramalkan hasil pendidikan atau pengajaran yang diharapkan karena ia menunjukkan apa yang harus dipelajari dan kegiatan apa yang harus dialami oleh peserta didik. Pengelolaan pendidikan. Pengertian pengelolaan pendidikan, kegiatan dalam sistem pendidikan nasional secara umum meliputi dua jenis, yaitu pengelolaan pendidikan dan kegiatan pendidikan. Pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Dapat diartikan pengelolaan pendidikan adalah sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Terdapat beberapa fungsi dari pengelolaan itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yang ketiga yaitu pengarahan atau directing, yang keempat pengawasan, dan yang kelima adalah pengembangan. Pengertian inovasi pendidikan. Pendidikan adalah suatu sistem, maka inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan yang lain, maupun sistem dalam arti yang luas, misal sistem pendidikan nasional. Inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati secara hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang dalam kurung masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan sehingga efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas. Pentingnya inovasi dalam pendidikan. Setiap orang atau individu dalam pendidikan hendaknya berperan melakukan inovasi dalam pendidikan karena prestasi pendidikan tergantung dari prestasi individu dalam pendidikan. Semua pihak yang berperan serta dalam proses inovasi pendidikan harus mengetahui tujuan, sasaran, dan perencanaan maupun strategi yang dipergunakan untuk sehingga hasilnya dapat memenuhi harapan dalam pendidikan. Fungsi utama sebagai berikut: menciptakan pengetahuan baru, memandu arah proses pencarian, penyediaan, dan pengguna teknologi, yaitu mempengaruhi arah agar para pelaku pengelola dan memanfaatkan sumber dayanya, memasok atau menyediakan sumber daya yaitu modal, kompetensi, dan sumber daya lainnya, memfasilitasi penciptaan ekonomi eksternal yang positif, memfasilitasi formasi pasar. Tujuan inovasi menurut Fuad Ihsan. Tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya dalam kurung menurut kriteria kebutuhan peserta didik masyarakat dan pembangunan, serta menggunakan sumber tenaga, uang, alat, waktu, dan jumlah yang sekecil-kecil. Pengembangan pendidikan luar sekolah. Pengertian pendidikan luar sekolah dari Wikipedia Bahasa Indonesia. Pendidikan luar sekolah dalam kurung out of school education adalah pendidikan yang dirancang untuk membelajarkan warga belajar yang agar mempunyai jenis keterampilan dan pengetahuan serta pengalaman yang
luar jalur pendidikan formal. 2. Sejarah pendidikan luar sekolah (PLS). Sejarah terbentuk pendidikan luar sekolah. Alasan terselenggara PLS dari segi kesejarahan tidak bisa lepas dari 5 aspek, yaitu aspek pelestarian budaya, aspek teoritis, aspek dasar pijakan, aspek kebutuhan terhadap pendidikan. 5. Keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. 3. Sistem pendidikan luar sekolah atau PLS. PLS adalah subsistem pendidikan nasional, yaitu suatu sistem yang memiliki tujuan jangka pendek dan tujuan khusus, yakni memenuhi kebutuhan belajar tertentu yang fungsional bagi masa sekarang dan masa depan. Komponen atau subsistem yang ada pada sistem PLS adalah masuk saran, instrumen input, masuk mentah, raw input, masuk lingkungan, environmental input, proses-proses, keluaran, output, dan masukan lain order input, dan pengaruh impact. 4. Ciri-ciri pendidikan luar sekolah PLS. Beberapa bentuk pendidikan luar sekolah yang berbeda ditandai untuk mencapai bermacam-macam tujuan. Keterbatasan adalah suatu perlombaan antara beberapa PLS yang dipandang sebagai pendidikan formal dari PLS sebagai pelengkap bentuk-bentuk pendidikan formal. Tanggung jawab penyelenggaraan lembaga pendidikan luar sekolah dibagi oleh pengawasan umum atau masyarakat, pengawasan pribadi, atau kombinasi keduanya. Beberapa lembaga pendidikan luar sekolah didisiplinkan secara ketat terhadap waktu pengajaran, teknologi modern, kelengkapan, dan buku-buku bacaan. Metode pengajaran juga bermacam-macam, dari tatap muka atau guru dan kelompok-kelompok belajar sampai penggunaan audio televisi, unit latihan keliling, demonstrasi, kursus-kursus korespondasi, alat-alat bantu visual. Penekanan pada penyebaran program teori dan praktek secara relatif daripada PLS. Tidak seperti pendidikan formal, tingkat sistem PLS terbatas yang diberikan kredensial. Guru-guru mungkin dilatih secara khusus untuk tugas tertentu atau hanya mempunyai kualifikasi profesional di mana tidak termasuk identitas guru. Pencatatan tentang pemasukan murid, guru, dan kredensial pimpinan. Kesuksesan latihan membawa akibat peningkatan produksi ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan pendapatan peserta. Pemantapan bentuk PLS mempunyai dampak pada produksi ekonomi dan perubahan sosial dalam waktu singkat daripada kasus pendidikan formal sekolah. Sebagai besar program PLS dilaksanakan oleh remaja dan orang-orang dewasa secara terbatas pada kehidupan dan pekerjaan. Karena secara digunakan, PLS membuat lengkapnya pembangunan nasional. Peranannya mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengaruh pada nilai-nilai program. Diselenggarakan dengan tidak berjenjang, tidak berkesinambungan, dan dilaksanakan dalam waktu singkat. Karena sifatnya itu, sehingga tujuan, metode pembelajaran, dan materi yang disampaikan selalu berbeda di masing-masing penyelenggaraan PLS. 5. Program-program pendidikan luar sekolah. A. Keaksaraan fungsional. B. Kesetaraan paket A, B, dan C. C. Pembinaan dan pengembangan kursus. D. Kelompok belajar usaha atau KBU.
magang dan beasiswa. F. Pendidikan perempuan. G. Pendidikan anak jalanan. H. Pendidikan buat anak bekerja. I. Taman bacaan masyarakat. J. Pusat kegiatan belajar masyarakat. K. Program life skill. Kesimpulan, permasalahan pendidikan pada masa sekarang ini sudah ibarat benang kusut yang perlu dicari pola penyelesaiannya. Semua masalah pendidikan sekarang memiliki keterkaitan satu sama lain, mulai dari pemerataan sampai kepada tenaga kependidikan. Untuk itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi permasalahan pendidikan yang terjadi sekarang, yaitu dengan cara pertama, perubahan kurikulum, kedua, pengelolaan pendidikan, ketiga, inovasi dalam pendidikan, keempat, pengembangan pendidikan luar sekolah. Diharapkan dengan metode-metode di atas, permasalahan pendidikan bisa kita kurangi. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.